ciri-ciri atau bagaimana itu generasi yang berdampak itu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat, apa proses yang harus dihadapi agar kita menjadi generasi yang berdampak. Yang pertama adalah generasi yang berdampak itu harus mengalami namanya proses. Setuju? Amin. Proses itu nggak enak, tapi harus, wajib. Ya. Kita mau dapat nilai, prosesnya apa? Belajar, mengulang, ulang lagi, latihan lagi. Kita mau jago expert musik, lihat lagunya, ngulik, ulang lagi, dengerin lagi, rekam, ulang lagi. Demikian juga Esther mengalami proses. Kita lihat Esther pasal 2 ayat 7 sampai 9. Yang pertama adalah Esther ini adalah seorang anak yatim piatu. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Saya mau ngajak saudara-saudara, coba bayangkan kalau kalian di posisi, kita di posisi yang masih muda. Esther ini masih sangat muda, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Bukankah banyak orang di luar sana karena tidak punya bapak, tidak punya ibu, hidupnya hancur? Karena nggak ada kontrol, lost control, nggak ada pengawasan, kecewa, nggak ada panutan, ya kan? Lost control. Tapi berbeda dengan Esther. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi poin yang pertama untuk generasi yang berdampak, ketika kita mengalami proses, kita harus punya mentor. Kita harus punya orang yang mendampingi kita. Kalau kamu mau ngejar sesuatu, kalau kamu mengerjakan sesuatu, kalau kamu mau mendapatkan sesuatu, pastikan kamu punya mentor. Amin. Jangan sampai hidupmu nanti kesasar, hidupmu tanpa arah, hidup kita tanpa aturan, nggak ada yang kontrol sesuka gue, ya kan? Kalau masih ada bapak, ada mama, ada kakak, ada koko, ada cici, dibilang jangan pulang malam, ya nggak pulang malam. Tapi kalau ketika sudah tidak ada, nggak ada yang kontrol. Untungnya Esther memiliki Mordekai. Jadi poin yang pertama, kita harus memiliki mentor. Punya mentor nggak? Harus punya ya. Punya seseorang yang bisa mengerti kita, yang bisa tahu mengendalikan kita. At least kita punya teman curhat, bercerita. Selanjutnya kita lihat di ayat 8 bahwa Esther ikut dalam pengawasan Hegai. Harus mau tunduk dalam proses itu. Kita harus mau tunduk. Dengar-dengaran akan aturan. Ya kalau disuruh Hegai, kamu harus begini, Esther harus melakukan. Karena Esther sudah terbiasa dimentori oleh Mordekai, ketika bertemu dengan mentor yang baru, karena sudah terbiasa punya hati yang tunduk, punya hati yang taat. Alkitab berkata di ayat 12 bahwa Esther itu dipersiapkan 1 tahun. Persiapan sebelum menghadap raja itu 1 tahun. Luar biasa ya. Jadi ketika kita mau mencapai sesuatu, pepatah bilang kan, mau mendapatkan ikan yang besar, pakai pancing yang besar. Kamu kalau mau dipersiapkan untuk hal yang besar, harus siap diproses. Amin. Yes. Siap diproses. Amin. Amin. Kalau kita mau generasi yang berdampak, kita harus tertib. Karena jangan sampai dampak kita itu dampak yang tak beraturan. Dampak sih dampak, tapi dampak yang bikin kacau. Bukan itu yang kita harapkan, tapi dampak yang positif. Sebelum kita memberikan aturan, arahan, harus terlebih dahulu kita tunduk pada otoritas. Amin. Kita nggak bisa memimpin kalau kita nggak bisa dipimpin terlebih dahulu. Kalau untuk jadi pemimpin, engkau harus mau dipimpin dulu. Amin. Kalau kita berkata,
siapa yang mau jadi yang terbesar, dia harus siap melayani. Oke? Jadi untuk generasi yang berdampak harus diproses. Yang kedua, generasi yang berdampak itu harus memiliki identitas yang kuat. Pertanyaannya mungkin teman-teman bertanya begini, kuat di mananya? Kalau di ayat 10 dikatakan, ia tidak memberitahu kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Jadi begini, bangsa Yahudi itu kan dijajah, dibuang. Nah, mereka di sana adalah minoritas. Namanya minoritas itu, ketika minoritas pasti banyaklah kendala. Makanya Mordekai bilang, jangan kasih tahu asal-usulnya. Karena kalau dikasih tahu nanti bakal banyak yang mencegah, banyak halangan, banyak tantangan. Orang pasti nggak suka pendatang maju, naik, apalagi jadi ratu. Pasti protes kan, bisa terhalang. Makanya Mordekai melihat jauh ke depan. Pilih mentor itu harus yang bisa melihat visi ke depan. Jangan asal-asal pilih mentor, tapi lihat ketika hal yang mengancam nyawa bangsanya, orang-orangnya, kaumnya, lihat, karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan. Artinya Esther mengungkap identitasnya. Di sini kelihatan kekuatan dari identitas Esther. Kalau Esther tidak menghidupi identitasnya dengan kuat, dia akan terus-terusan menutup identitasnya. Tapi kita tahu identitas kita siapa di hadapan Tuhan, ya kan? Bukan identitas yang hanya secara lahiriah kita terima, kita turunkan. Itu juga penting. Tapi kita tahu kapan kita harus muncul sebagai penegak kebenaran, sebagai pembela yang lemah, sebagai penolong untuk yang susah. Jangan ketika kita lihat sesuatu yang salah, ya kan, kita biarkan. Kalau kita tahu identitas kita di hadapan Tuhan, kita harusnya dengar-dengar akan Tuhan. Kita harusnya membawa damai. Kita harusnya membawa dampak yang positif. Kita harusnya membawa kehidupan. Karena Esther tahu identitasnya siapa. Bisa aja orang yang statusnya tersembunyi, nggak ada orang yang tahu status dia. Kalau dia diam-diam, bisa saja dia aman. Tapi tidak. Dia tahu statusnya dia. Dia tahu identitasnya dia. Oke? Kita harus tahu identitas kita siapa di hadapan Tuhan. Karena dalam rumah, kita harus tahu posisi kita sebagai anak. Dengar-dengar sama orang tua. Tunduk sama orang tua. Di kampus, kerjakan tugas yang diberikan dosen. Jangan SKS terus. Sistem kebut semalam. Yang kemudian adalah generasi yang berdampak adalah memahami panggilan Tuhan. Saya sudah sebutkan tadi, kita harus memahami panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika kita tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan. Kerja keras boleh, tapi harus lihat dengan jelas. Jangan asal-asal kerja keras. Kerja keras kita harus membuahkan hasil. Kalau kamu kerjakan sekali tidak membuahkan hasil, kerjakan 2 kali tidak membuahkan hasil, please deh, jangan kerjakan hal yang sama. Tolong ubah caranya. Kadang-kadang kita begitu, karena kita tidak tahu panggilan kita. Kita kerja keras, Tuhan suruhnya kita ke sini, kita kerja keras ke sini. Semakin hari bukan semakin pada tujuan Tuhan, tapi semakin hari kita makin jauh. Tuhan suruhnya ke sini kok, kita ke sana. Mau dimanapun kita berusaha kerasnya, mau 24 jam sehari pun kita bekerja keras. Kita didesain bukan untuk itu. Kita direncanakan Tuhan bukan untuk itu. Ya kalau memang panggilan Tuhan bukan untuk itu, jangan dipaksakan. Panggilan setiap orang itu beda-beda. Makanya Paulus berkata, satu tubuh itu fungsinya beda-beda. Tangan fungsinya ya sebagaimana mestinya tangan. Mata fungsinya beda. Suruh mata untuk jalannya nggak bisa. Mata itu tujuannya hanya menuntun, melihat. Otak yang menggerakkan semuanya. Tidak ada yang lebih penting. Pentingnya sama. Jangan sampai
panggilan yang kita jalani, yang kita hidupi, yang kita kerjakan, bukan panggilan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita nggak akan sukacita untuk melakukannya. Kita nggak akan maksimal. Percaya sama saya, nggak akan maksimal. Kalau teman-teman baca cerita tentang Bileam, ketika Tuhan menyuruh dia bukan untuk mengutuki bangsa Israel, tapi dia memaksakan diri untuk mengutuki bangsa Israel. Akhirnya apa? Dia mengerjakan hal-hal yang jahat. Kita berdoa sama Tuhan, gimana caranya? Berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tuhan mau apa yang saya kerjakan? Saya mau melayani Tuhan di bidang apa? Saya mau melanjutkan kuliah di bidang apa? Saya mau melanjutkan pendidikan di bidang apa? Kalau yang mau kuliah, berdoa. Kalau dalam bisnis Tuhan, apa promosi, apa program yang harus saya kerjakan, apa rebranding yang harus saya kerjakan. Minta tuntunan Tuhan. Saya juga dalam pelayanan, saya berdoa, Tuhan tuntun saya, apa yang harus saya kerjakan. Tuhan pimpin saya, kemana saya harus melangkah. Tuhan tolong saya, kuatkan dan teguhkan hati saya Tuhan. Karena melayani Tuhan bukan pekerjaan yang mudah. Melayani Tuhan bukan pekerjaan yang ringan. Tapi ketika Roh Tuhan memampukan kita pasti bisa melakukannya. Jadi generasi yang berdampak harus berani mengambil resiko. Jangan terlalu takut. Takut itu normal, takut itu manusiawi. Tapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kita. Jangan mengharapkan di zona nyaman terus, cari aman terus. Ya nanti pas kita tua, kita akan menyesal. Kenapa gua nggak ambil dulu ya? Telat men, itu nggak bisa diputar. Ambil keputusan-keputusan besar, ya kan? Ambil keputusan-keputusan radikal. Tapi yang penting terarah ya. Jangan asal keputusan-keputusan jadi barbar. Nggak gitu, harus terarah. Demikian juga Esther, ketika dia berani mengambil resiko hidup atau matinya. Alkitab berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kita berani nggak? Kita pernah nggak? Kalau dari cerita tadi kita belum pernah di posisi antara mati atau hidup. Tuhan pasti punya rencana buat saya. Tuhan pasti punya masa depan buat saya. Bukankah Amsal berkata masa depan kita sungguh ada? Amin. Pertanyaannya, apakah kita berani ngambil resiko atau enggak? Jangan kita di zona nyaman terus. Ambil resiko. Begitu ya. Yang penting kita mengandalkan Tuhan dalam doa dan puasa. Sesekali ambillah doa dan puasa. Sesekali aja belajar doa dan puasa. Kalau belum kuat 1 hari full, setengah hari juga nggak apa-apa. Kalau udah kuat full 1 hari, coba 2 hari. Kalau dalam pergumulan-pergumulan yang kuat, kalau menghadapi cobaan-cobaan, datang dalam doa, datang dalam puasa, datang dalam pujian penyembahan, Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan akan nyatakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada masalah, tidak ada hal yang terlalu besar untuk diputuskan oleh Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hal yang sulit bagi kita, hal yang mustahil bagi kita, hal yang tidak ada jalan keluar bagi kita. Ketika Tuhan yang bekerja, ketika Tuhan yang tolong, ketika Tuhan yang buka jalan. Bukankah Tuhan berkata, jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Ketika Tuhan yang menutup pintu, tidak ada yang bisa buka. Tuhan yang punya otoritas penuh dalam hidup kita. Andalkan Tuhan. Generasi yang berdampak akan melihat Tuhan bekerja. Ketika Esther mengandalkan Tuhan, Tuhan membalik semua keadaannya. Yang tadinya gantungan itu mau disediakan untuk Mordekai, itu akhirnya atas perintah raja itu untuk Haman dan keluarga. Itu yang pertama. Dari yang balik keadaannya 180 derajat, bukan 360 ya. Kalau 360 itu udah kembali ke titik awal, tapi 180 derajat. Yang kedua, ketika tadinya bangsa Yahudi yang mau dipunahkan, jadinya apa? Orang-orang yang dengki, orang-orang yang benci sama mereka mati semuanya. Ratus ribu loh yang mati.
Tuhan balikkan keadaan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang sulit. Pertanyaannya, maukah kita datang pada Tuhan? Generasi ini akan bangkit kalau kita menghargai proses. Kita hargai proses, apapun proses kita, setiap proses kita hargai. Yang kedua, kita kenali identitas kita. Yang ketiga, kita berani mengambil resiko. Rinso aja bilang kotor itu baik, ya kan? Masa kita nggak berani kotor? Berani mengambil resiko. Berdoa, andalkan doa dan puasa. Yang terakhir, percaya pada rencana Tuhan. Tuhan pasti merancangkan yang terbaik. Kalau kita belum menerima janji-janji Tuhan yang tebal sekali itu dalam hidup kita, berarti kita belum menghidupi tujuan Tuhan. Karena harusnya hidup kita itu maksimal. Saya pun terus belajar apa yang Tuhan mau, yang kita harus kerjakan, apa yang Tuhan mau yang harus kita hidupi.